Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Septianingrum, NPM 1951020311, kelas C, semester 4, jurusan Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya membuat video guna untuk menjawab soal UTS dari mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Ibu Oza Restianita. Berikut soal nomor 1, yaitu jelaskan pengertian dan dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Jawabannya adalah, yang saya ketahui tentang pasar modal syariah adalah pengertian pasar modal syariah merupakan tempat pembelian dan penjualan surat berharga atau efek dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dasar hukum pasar modal syariah yaitu kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bapepam Lembaga Keuangan, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Bapepam Lembaga Keuangan selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus yang berkaitan dengan pasar modal syariah. Yang pertama, Peraturan Nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang terakhir, Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Jawabannya, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal. Prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syariat utama terbentuknya pasar modal syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelarangan riba, gharor, maisir atau judi, dan kehalalan barang. Yang pertama, riba, suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, gharor, suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Yang ketiga, maisir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Dan yang terakhir, kehalalan barang, barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharuman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya atau haram li zati, bukan karena zatnya, atau haram li ghairihi, dan karena keberadaannya. Soal nomor 3. Berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Jawabannya, sejarah perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1912, di mana pada tahun tersebut berdiri Vereniging for the Effectenable oleh Belanda di Batavia atau Jakarta untuk memperjualbelikan saham dan obligasi perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia. Sempat ditutup pada tahun 1914, kemudian dibuka kembali tahun 1918. Beralih pada tahun 1925, perkembangan pasar modal di Batavia sangat pesat sehingga didirikan lagi bursa di Surabaya dan Semarang. Pada tahun 1929, bursa Semarang dan Surabaya ditutup, dan pada tahun 1940, bursa Jakarta pun ditutup. Beralih tahun 1952, bursa efek Jakarta dibuka kembali dan operasionalnya dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek yang beranggotakan negara, swasta, dan pialang efek. Beralih ke tahun 1977 sampai 1987, perkembangan pasar modal mengalami kelesuan yang disebabkan karena prosedur emisi saham dan obligasi yang terlalu ketat, adanya batasan fluktuasi, harga, dan lain sebagainya.
PT Semen Cibinong merupakan perusahaan pertama yang dicatat dalam saham Bursa Efek Jakarta pada waktu itu. Beralih tahun 1987 sampai 1988, pasar modal mulai bergairah setelah muncul paket kebijaksanaan pada tahun 1978 dan 1988 yang menyederhanakan syarat emisi saham dan obligasi, menghapus pungutan, menghapus batasan fluktuasi saham, dan memberikan dorongan bagi swasta untuk masuk ke pasar modal. Beralih pada tahun 1989 sampai 1992, tercatat 37 perusahaan go publik pada 1989. Pada periode tersebut berdiri PT Bursa Efek Surabaya, Bursa Paralel Indonesia, dan Bursa Efek Jakarta yang menggantikan peran BPPAM sebagai pelaksanaan bursa. Beralih pada tahun 1995 sampai sistem JATS atau Jakarta Automatic Trading System memulai perdana transaksi secara otomatis dan tanpa bukti fisik. Bursa Paralel Indonesia dan Bursa Efek Surabaya melakukan merger. Selanjutnya, tahun 2007 sampai 2008, Bursa Efek Surabaya dan Jakarta melakukan merger pada akhir 2007 dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2015 sampai 2019, perkembangan pasar modal syariah di Indonesia cukup pesat, terlihat dari beberapa tahun belakangan ini. Untuk mewujudkan pasar modal syariah yang stabil, berkelanjutan, dan akuntabel, Direktorat Pasar Modal Syariah Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun rencana pengembangan pasar modal syariah yang disusun di dalam roadmap pasar modal syariah untuk 5 tahun. Indonesia kembali memperoleh penghargaan sebagai Best Islamic Capital Market 2020 dari Global Islamic Finance Award atau GIFA. Indonesia menjadi pasar modal syariah yang pertama memiliki produk investasi lengkap yang terhubung dengan filantropi Islam, seperti zakat saham, wakaf saham, dan wakaf tunai yang dikaitkan dengan suku. Per September 2020, jumlah wakif atau orang yang berwakaf saham sudah mencapai 132 wakif, dengan nilai wakaf lebih dari 230 juta rupiah. Wakaf ini dilaksanakan melalui 5 anggota bursa yang menyediakan SOTS. Untuk wakaf tunai yang dikaitkan dengan suku, saat ini baru diterbitkan oleh pemerintah. Akan tetapi, ke depannya kami berharap produk filantropi ini dapat diterbitkan oleh nazir atau pengelola wakaf yang memenuhi syarat atau pihak korporasi yang bekerja sama dengan nazir. Kemudian, tentang berinvestasi dalam Islam, menurut saya hal tersebut penting dilakukan. Karena investasi dalam Islam merupakan kegiatan untuk menjaga harta yang kita miliki, menjadi produktif dan memberikan manfaat pertumbuhan perekonomian umat Islam, dan investasi dalam Islam memiliki prinsip halal serta memiliki manfaat bagi kedua belah pihak dan manfaat dunia dan akhirat. Selanjutnya, soal nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Jawabannya, pada hakikatnya konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha, sedangkan saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan mendapatkan penyertaan dana tambahan untuk modal yang berjangka waktu panjang bagi perusahaan. Penyeleksian saham syariah. Kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan OJK terdapat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kriteria dimaksud juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI Nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kriteria dimaksud adalah: yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dan yang terakhir, memenuhi rasio keuangan. Penilaian saham pada pasar modal.
resiko investasi sejalan dengan return yang akan diperoleh. Untuk itu, maka dalam suatu investasi saham di pasar modal perlu suatu analisis untuk meminimalkan risiko investasi. Ada dua analisis investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisa fundamental juga didefinisikan sebagai analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Analisis fundamental menitik beratkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasikan secara akurat. Analisis fundamental merupakan metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio saham seperti laba per lembar saham atau earning per share atau EPS, price earning ratio atau PER, dan lain-lain. Analisis teknikal adalah metode analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Hipotesis awal yang digunakan adalah bahwa harga saham akan bergerak dengan pola-pola tertentu yang sama dan berulang di kemudian hari. Analisis teknikal menggunakan pergerakan historis harga saham sebagai dasar dalam memprediksi arah pergerakan saham di kemudian hari. Analisis teknikal membutuhkan data perdagangan saham yang lebih detail, biasanya sampai tingkat perdagangan dalam satu hari atau intraday trading. Untuk melakukan analisis, diperlukan alat bantu khusus teknikal, yang biasanya berupa chart atau diagram. Analisis teknikal hanya menggunakan data masa lalu, sehingga tidak memerlukan informasi tentang kinerja perusahaan. Analisis teknikal menggunakan asumsi yang berbanding terbalik dengan analisis fundamental, yaitu kinerja saham bukan refleksi dari kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, analisis teknikal tidak menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan, namun menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar analisisnya. Sekian, itulah tadi soal serta jawaban yang saya berikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.